Ketua KPK Firly Bahuri menyebut akan mendalami sumber harta kekayaan yang dimiliki Kepala Basarnas. Dari hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Kepala Basarnas punya kekayaan 10,9 miliar rupiah. KPK akan mendalami apakah ada tindak pidana pencucian uang atau gratifikasi dari harta milik Kepala Basarnas. Jumlah kekayaan Kepala Basarnas ini dikaitkan dengan dugaan korupsi, gratifikasi, penerimaan gratifikasi. Nanti itu kita dalami lagi ya. Oke. Dalam konvers, KPK bilang Kepala Basarnas diduga menerima uang dengan total 88,3 miliar rupiah dari sejumlah vendor sebagai uang pelicin agar bisa memenangkan tender proyek pengadaan periode 2021 hingga 2023. Marsdia Henry ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam proyek pengadaan di Basarnas. Penanganan Marsdia Henry dan 1 tersangka lain kini diserahkan ke Puspom TNI. Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi, saudara, punya harta kekayaan yang mencapai 10,9 miliar rupiah. Nah, ini dalam LHKPN yang ia laporkan ke KPK, jumlah terbesar harta Marsdia Henry adalah berupa tanah dan juga bangunan yang tersebar di 5 titik lokasi dengan totalnya mencapai 4,8 miliar rupiah. Nah, selain ada aset, selain ada tanah dan juga bangunan, Marsdia Henry juga punya harta berupa alat transportasi, yakni adalah pesawat Zenith 750 STOL dengan total nilai mencapai 1 miliar rupiah lebih. Salah satunya tadi ya pesawat Zenith 750 STOL yang punya pesawat ini diduga berkaitan dengan hobi aeromodeling yang digeluti Marsdia Henry. Nah, ia juga kabarnya ini merakit sendiri pesawatnya tersebut. Lalu pertanyaan besar, bagaimana pengusutan kasus dugaan korupsi di tubuh Basarnas, di mana salah satu tersangkanya justru adalah perwira tinggi militer. Kita akan bahas sore ini bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Sore, Mazen. Selamat sore, Mbak. Bagaimana sih seharusnya mengusut tuntas kasus yang dialami oleh Basarnas ini dan pelakunya adalah Kepala Basarnas sendiri? Iya, tentu ini KPK perlu untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan baik, khususnya dengan POM TNI. Kenapa? Karena ada pelaku dari kalangan sipil dan ada pelaku dari kalangan militer. Oke. Dalam hal ada penyertaan seperti ini, artinya tindak pidana dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer, perlu dibentuk tim penyidik koneksitas dan peradilannya pun harus peradilan koneksitas. Artinya dibentuk bersama-sama tim gabungan antara KPK dengan POM TNI. Demikian juga nanti jaksa dari KPK juga dengan auditor militer. Nah, adapun untuk peradilannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal dilakukan tindak pidana bersama-sama antara militer dan sipil, maka dilihat kerugian terbesar itu terjadi apakah di militer atau di sipil. Kalau kerugian Oke. terbesarnya ada di sipil, maka peradilannya adalah peradilan sipil. Nah, kalau kita lihat, ini adalah kasus korupsi pengadaan di Basarnas, artinya bukan di lingkungan militer. Maka kerugiannya ada di sipil, sehingga peradilannya harus adalah peradilan sipil. Di Meskipun pada pengadilan saat pelaku ini negeri. melakukan korupsi, ini juga masih aktif ya di TNI ya? Ya, jadi memang waktu melakukan tindak pidana korupsi masih aktif sebagai perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia. Tetapi karena ini akibat dari perbuatannya merugikan publik, lebih condong kepada kerugian pada masyarakat umum, maka peradilannya adalah peradilan umum. Ini sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demikian mengaturnya. Sehingga menurut saya KPK harus belajar dari kasus-kasus terdahulu. Misalnya ada beberapa kasus yang saya lihat cukup sukses sekarang ditangani oleh tim koneksitas, misalnya adalah tabungan perumahan prajurit, juga kasus pengadaan slot satelit di Kementerian Pertahanan itu dibentuk dengan tim koneksitas. Tingkat keberhasilan pengungkapan perkaranya lebih baik daripada dilakukan sendiri-sendiri oleh KPK dan masing-masing oleh auditor militer. Dan Misalnya meskipun ini, yang dilakukan Mazen, sorry saya yang dilakukan silakan. yang dilakukan sendiri-sendiri, misalnya ada kasus Bakamla,
dan juga kasus korupsi helikopter Agusta Westland. Tingkat keberhasilannya cukup dipertanyakan oleh publik karena misalnya di kasus Agusta Westland itu ada 5 tersangka yang dihentikan Oke. proses penyidikannya oleh TNI. Sehingga ya Jadi publik berharap dalam kasus ini dibentuk tim koneksitas, Mbak. Tim koneksitas itu baik dari di Puspom TNI dan juga kemudian di sipil ya, artinya dibawa ke ranah hukum untuk memperlihatkan transparansi, keterbukaan untuk masyarakat. Betul. Jadi ada pasal 42 Undang-Undang KPK. Ini jarang orang mengetahui pasal ini. Bahwa ternyata KPK itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengkoordinir dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam hal tindak pidana korupsi itu dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer. Jadi untuk pelaku dari kalangan militer tetap ditangani oleh POM TNI dan nanti dituntut oleh auditor militer, tetapi harus atas koordinasi dan pengendalian oleh KPK. Itu yang harus dilakukan oleh KPK, dan TNI harus terbuka dalam kasus ini karena ini kasusnya juga berasal dari operasi tangkap tangan atas satu Baik, pengadaan barang dan jasa, alat-alat untuk keselamatan, alat-alat untuk melakukan menyangkut pencarian dan masyarakat ya. pertolongan yang tentu ya Baik. itu untuk masyarakat gitu ya, Baik. tidak ada kaitannya dengan kepentingan militer, Mbak. Baik, dari peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rahman mengungkapkan bahwa harus ada dua ya antara penggabungan antara Puspom TNI dan juga di bawah ke ranah hukum yang umum ya, artinya ditindak proses di sipil gitu. Terima kasih Mas Zainul, saya selalu.